Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak cintai, apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam suasana kita tidak bisa bertatap muka, ya, daring kita melakukan kegiatan ya perkenalan mengenal sekolah maksamah atau MOS bagi sekolah umum, ya, dari jarak jauh tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dan virus COVID-19 ini sesegera mungkin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang Bapak cintai, pada kesempatan hari yang kedua Maksamah Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Bengkulu, Bapak akan menyampaikan materi tentang tata tertib siswa yang kemarin bukunya sudah diserahkan oleh kepada Bapak Ibu kalian semuanya, dan mungkin anak-anak sudah membacanya dan sudah ditandatangani oleh orang tua kamu sebagai bukti bahwa orang tua kamu adalah sepakat untuk mengikuti tata tertib ini yang berada di madrasah. Anak-anak yang Bapak cintai, ketahuilah bahwa dimanapun kita berada, baik di rumah, di SD kemarin atau MI, di mana anak-anak kemarin sekolah, kemudian masuk ke MTS, kemudian nanti bisa di SMA, ya, perguruan tinggi, atau sekalipun di mega mall, tempat-tempat keramaian, mesti ada etika dan tata tertib yang harus kita pahami dan kita harus taati. Maka di MTS mempunyai tata tertib yang mungkin berbeda dengan sekolah-sekolah yang berada di Kota Bengkulu. Nah, secara umum tata tertib ini sudah kita sampaikan melalui buku tata tertib dan bisa dibaca langsung oleh anak-anak. Nah, tapi kita akan sampaikan sedikit tentang tata tertib ini. Pada intinya di dalam tata tertib ini memuat 2 poin, ya. Anak-anak akan dikasihkan poin nilai 100 ketika masuk MTS. Nilai itu bisa berkurang dan juga bisa bertambah tergantung dengan sikap dan perilaku anak-anak semuanya. Jika anak-anak mengikuti tata tertib yang ada di dalam buku ini, insya Allah anak-anak akan ditambah poinnya. Tapi jika tidak mengikuti tata tertib, maka anak-anak akan dikurangi poinnya dengan berbagai risiko sanksi yang sudah ada di dalam tata tertib ini. Nah, secara umum Bapak akan sampaikan ya tentang, karena di dalam buku ini terdiri dari beberapa bab, mulai bab cara berpakaian, sopan santun, dan termasuk keseharian kita selama di sekolah. Nah, untuk berpakaian kita ada 5 hari sekolah, 5 hari kerja, maka pakaian kita ada 6 style, ya. Di dalam bab yang kedua ini tentang pakaian, bahwa disebutkan untuk hari Senin pakaian putih biru, dan bagi laki-laki wajib bajunya dimasukkan, pakai kaos putih, sepatu hitam, juga pakai dasi, ya, dan pakai topi yang bermerekkan madrasah sebagai identitas. Kemudian Selasa adalah baju kotak-kotak. Kemudian hari Rabu pakaian pramuka lengkap, sama dengan hari Senin, bagi laki-laki wajib bajunya dimasukkan. Hari Jumat pakaian muslim atau olahraga. Pakaian olahraga ini menyesuaikan saat jam olahraga, bisa dipakai. Anak-anak yang Bapak cintai, ini secara umum pakaian tentang etika dan tata cara berpakaian. Nanti lebih jelasnya anak-anak bisa membacanya kembali di buku yang sudah dibagikan. Nah, di antara itu masalah pakaian, masalah kerapian segala macam, termasuk rambut, ya, tato, kuku, make up, ini adalah salah satu bentuk larangan yang tidak diperbolehkan di MTS. Dan MTS mempunyai kebanggaan sendiri tatipnya, khususnya bagi laki-laki. Satu-satunya sekolah yang menerapkan bagi laki-laki harus rambutnya cepat dan
itu sudah disetujui oleh komite sekolah. Dan inilah menjadi kebanggaan MTS. Di sekolah lain tidak ada. Di MTS 2, rambut laki-lakinya cepat sama dengan guru-gurunya juga, wakasiswaannya juga cepat. Sebagai tauladan, biar kita punya identitas. Ya, jadi untuk laki-laki dilarang pakai rambut mohak ataupun disiring ataupun apa bentuknya. Rambut hanya cepat. Kemudian tato tidak diperbolehkan, kuku panjang apalagi dicat juga tidak boleh. Perempuan pakai make up juga tidak boleh, berdandan berlebihan juga dilarang. Nah, semuanya ini adalah untuk kelancaran proses KBM kita, dan itu memang yang berlebihan dilarang oleh syariat agama. Kemudian di bab berikutnya adalah tentang kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Dan sekolah kita adalah termasuk sekolah sehat, sekolah yang pernah mendapatkan juara 3 secara nasional. Se-Indonesia kita mendapatkan juara 3, juara sekolah bersih. Maka itu kita harus syukuri dan kita harus tingkatkan. Nah, untuk meningkatkan itu maka kesadaran kita semuanya, khusus anak-anak, bagaimana membuang sampah, bagaimana membersihkan ruangan, lingkungan sekolah, dan apapun namanya, termasuk pakaian diri sendiri, harus bersih dalam rangka meningkatkan kualitas daripada madrasah kita. Nah, kemudian anak-anak, di awal udah Bapak sebutkan bahwa skor anak-anak akan diberikan 100, itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, salah satu contohnya nilai anak-anak akan ditambahkan adalah ketika anak-anak mendapatkan prestasi, misalkan di kelas juara 1, 2, dan 3, atau prestasi yang lain, misalkan non-akademik, mendapatkan juara 1 ketika mengikuti perlombaan dan sebagainya, dengan bukti sertifikat yang dimiliki atau medali yang kita bawa. Kemudian anak-anak juga bisa dikurangi, misalkan telat datang sekolah, bolos, meninggalkan jam pelajaran saat gurunya di ruangan, maka anak-anak akan dikurangi. Nah, ini singkatnya tentang anak-anak, nilai yang bisa bertambah juga bisa dikurangi. Nah, anak-anak secara ini nanti kita bisa baca sendiri, dan sambil berjalan kita sekolah, maka kita akan tahu bagaimana kebiasaan dan tata tertib yang ada di MTSN 2. Anak-anak yang Bapak cintai, secara umum dan secara singkat ini yang dapat Bapak sampaikan tentang tata tertib. Ya, Bapak ucapkan selamat bergabung di MTSN 2 Kota Bengkulu, ya, yang menjadikan pilihan daripada anak-anak semuanya. Mudah-mudahan anak-anak menjadi anak-anak yang lebih dari anak-anak yang berada di sekolah umum. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan perlindungan kepada kita semuanya, segera mengangkat virus COVID-19 ini, dan kita bisa kembali bertatap muka, bertemu kembali di kampus MTSN 2 Kota Bengkulu. Demikian yang Bapak sampaikan. Ya. Bapak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.